boleh khotbah. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan kita dari Ibrani 13 ayat 13 sampai 16 ini menceritakan tentang sebuah harapan sesuai dengan tema minggu ini, Kristus yang memberi harapan. Setelah saya persiapkan bagian dari pembacaan saat ini, saya cari ternyata arti harapan itu apa. Ternyata harapan itu dari penelusuran saya di internet, harapan adalah kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Akan berbuah kebaikan. Jadi harapan ini merupakan bentuk yang abstrak. Apapun kita bisa harapkan, apalagi dalam menapaki tahun yang baru kemarin, kita selalu berharap tahun yang akan datang adalah tahun rahmat Tuhan. Kita menantikan kebaikan-kebaikan yang akan kita jemput. Misalnya dalam resolusi, sederhananya resolusi tahun yang baru. Kalau saya pribadi resolusi tahun baru tentu saja menjaga berat badan. Itu harapan, tapi apakah harapan itu akan tinggal dalam perkataan saja? Tentu saja tidak. Harus dilakukan. Oh, saya berharap akan kebaikan, menjaga berat badan, saya menjaga pola makan, saya olahraga dan lain sebagainya. Tapi kadangkala harapan itu ya banyak kita jumpai atau bahkan kita mengalami sendiri, kita terjebak dalam situasi ketika kita percaya akan sesuatu atau seseorang, namun kenyataannya begitu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya, mungkin familiarnya kita sebut atau kita sering dengar dan alami sendiri adalah pemberi harapan palsu, PHP. Saya banyak mengalami nih, saya telepon teman atau mengabarkan siapa, sering sekali dalam ibadah, apalagi ya dalam ibadah GPB mulai jam 7, tapi di undangan jam 7, mulai jam berapa? Setengah 8 bisa atau 7 lebih. Tapi itu jadi ciri. Di GPB di manapun ternyata demikian juga. Mulai jam 6, di undangan jam 6, mulainya setengah 7. Seperti itu termasuk dari harapan palsu. Ya. Apalagi yang sering kita bilang, lagi di mana? Sudah OTW. Nah, OTW ini nih, yang tidak jelas. OTW mandi kah? OTW jalan? Atau OTW baru bangun? Nah, ini yang sering kali kita hadapi. Bahkan saya yakin kita sering jumpai hal-hal demikian. Harapan-harapan palsu. Tapi harapan sejatinya itu akan mengarahkan kita pada suatu kebaikan. Seperti yang definisinya yang tadi. Maka pembacaan kita saat ini mau memberikan kita pesan bahwa harapan itu sudah pasti dan tidak akan PHP dalam Yesus Kristus. Ya, harapannya yang Ia sudah beri melalui pengorbanannya membuat kita memiliki tanggung jawab menghidupi pengharapan itu bukan hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan. Ibrani 13, pergi dan menanggung kehinaannya. Di situ dibilang pergi dan menanggung, keluar dari perkemahan. Bapak Ibu, kita harus memahami pada masa itu ketika umat ingin datang atau berdoa, ada kemah-kemah. Ya, atau mungkin kita familiar dengan sebutan tabernakel. Tabernakel itu kemah, ya, umat Yahudi ketika mau berdoa, dia membuat kemah, ada gambarnya. Jadi seperti perkemahan dan itu mobile sifatnya, berpindah-pindah. Karena firman Allah juga diberitakan untuk menyebar ke seluruh dunia, maka sifatnya mobile, kemah itu. Tapi apa yang mau disampaikan adalah simbol kehadiran Tuhan dalam perkemahan itu. Bukan hanya saja di area yang sakral, di kemah ibadah. Tapi di ayat 13 kita disuruh untuk keluar, pergi menanggung kehinaan itu.
Dalam artian sebagai orang Kristen, kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib tidak dilakukan di area yang sakral. Tidak dilakukan di area yang sakral. Pengorbanan Yesus bukan di area gereja, bukan di area pada masa itu di area-area yang sakral, di bait Allah, enggak. Pengorbanan yang Yesus lakukan justru di luar area sakral, di luar Yerusalem, yaitu di Bukit Golgota. Makanya ia pergi menanggung kehinaan itu. Ayat 13 kita diajak untuk pergi menanggung kehinaan. Kehinaan seperti apa? Pengasingan, penghinaan. Kadangkala kita merasakan hal-hal demikian dalam tugas dan tanggung jawab kita, tapi itu adalah bentuk pengorbanan. Pergi menanggung kehinaan, bukan untuk menjadikan diri kita rendah, tapi biarlah diri kita menjadi kemuliaan untuk Allah. Pergi menanggung kehinaan, menandakan bahwa kita memiliki ketabahan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan, seperti yang sudah dilakukan oleh Juru Selamat kita. Itu imannya. Lalu ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Tidak mempunyai kota yang tetap, menandakan tidak ada yang abadi di dunia. Pekerjaanmu, tanggung jawabmu, relasimu, bahkan apapun yang engkau punya, tidak ada yang abadi. Makanya dikatakan tidak ada yang abadi, tidak mempunyai kota yang tetap, tidak ada ketetapan. Kalau kita melihat kemah ibadah yang akan terus mobile, maka sifatnya juga tidak menetap. Dia akan musnah. Ia akan dimusnahkan atau musnah. Itu aja dua pilihannya. Makanya persekutuan di gereja ini jangan dilihat dari gedungnya. Gedung ini akan kita tidak tahu berapa tahun gedung ini akan bertahan. Tapi gereja yang sesungguhnya dan sejatinya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang keluar dari gedung gereja memberitakan Kristus yang tersalib itu. Bukan hanya simbol orang Kristen, tapi itu iman yang kita pegang dalam tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan apapun itu. Walaupun semuanya itu tidak menetap. Bapak Ibu, kalau kita mencari di internet, ya, gereja-gereja di Eropa itu mulai ditinggalkan. Sebagian gereja di Belgia dan Spanyol itu berubah fungsi. Jadi kafe, hiburan malam, jadi hotel, bahkan saya cari. Kenapa bisa berubah? Karena persekutuan yang ditinggalkan. Gedungnya ada, tapi dalamnya kosong. Ketika kita menghidupi persekutuan, ketika kita menghidupi apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab, bukan hanya formalitas beribadah saat ini setiap hari Minggu, tapi lebih dari itu menghidupi persekutuan, menghidupi, menyatakan pengharapan itu dari dalam. Lalu ketika dari dalam sudah, baru kita keluarkan. Itu yang menjadi tanggung jawab iman dan moral. Lalu di kalimat selanjutnya kita mencari kota yang akan datang. Inilah bentuk pengharapan. Ya, kalau bahasa teologinya pengharapan eskatologis. Pengharapan masa yang akan datang yang akan lebih baik. Karena pada masa itu penantian akan Yerusalem baru itu selalu dinyatakan. Ya, pernah mendengar istilah langit baru, bumi baru. Itu bagian dari pengharapan eskatologis. Menantikan Yerusalem yang baru, kota sorgawi. Nah, inilah bentuk kepercayaan dan harapan akan masa depan yang diwujudkan melalui hal sederhana yang dinyatakan di ayat berikutnya. Ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita melalui Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Inilah ajakan memberikan persembahan diri melalui hal sederhana, ucapan bibir memuliakan nama Tuhan. Sederhananya apa? Jaga lisan kita, jaga omongan, berikan perkataan yang membangun. Karena mulut ini kecil, tapi bisa memecahkan persekutuan. Banyak dijumpai hanya karena omongan, hanya karena tutur kata yang tidak berkenan, hanya karena kalau orang Manado bilang kalau orang Ambon bilang bacarita orang, kalau orang Ambon bilang tukel, tukang kewel. Itu yang harus dihindari. Jangan jadi batu sandungan dalam persekutuanmu. Jaga omongan. Ucapan bibir yang memuliakan Allah adalah ucapan bibir yang membangun relasi. Bukan hanya relasi terhadap Tuhan, tapi justru relasi dengan sesama kita. Itu yang mau ditekankan di ayat 15. Lalu berhenti sampai situ saja secara verbal. Ternyata ayat 16 adalah aksinya. Berikan bantuan, pertolongan. Maka pengharapan itu kita hidupi. Makanya pesan dari ayat 13 sampai 16 ini sederhana sekali sebenarnya. Memberitakan tentang Kristus, menjaga tutur kata yang dilakukan dengan berbuat baik. Sederhananya memberikan bantuan, pertolongan. Saya selalu bilang, nyatakan kasih itu. Kasih yang betul-betul saling merangkul. Bukan kasih tinggal, bukan kasih biar. Tapi kasih yang betul-betul menyatukan. Itu yang mau dinyatakan dengan cara memberikan bantuan pertolongan. Sederhana. Kristus sebagai sumber pengharapan, maka kita diajak, kita dipanggil untuk menanggung kehinaannya. Ya. Ini tanda aktual peran gereja, peran kita sebagai umat yang ditebus. Ini tanggung jawab moral dan iman. Walaupun untuk mengabarkan pengharapan di luar gedung gereja ini tidak akan pernah mudah. Pembacaan minggu lalu menyertakan tentang pengharapan dan penderitaan beriringan. Ketika kita mengabarkan pengharapan itu, maka kita siap untuk menderita dan menanggung kehinaan. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika ia boleh keluar dari Yerusalem menuju Golgota, ia menanggung kehinaan itu. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Maka kita juga terpanggil untuk menyatakan dan mengabarkan pengharapan itu. Menjadi saksi. Makanya berbicara tentang tantangan dan pengikut Kristus, kadangkala bukan dari faktor luar. Ini dalam persekutuan ini yang paling sering terjadi. Dari dalam sendiri. Ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang jadi batu sandungan. Ingat tadi. Jaga tutur kata, omongan. Kalau saya tambahkan jaga omongan, jaga pikiran, terakhir jaga ketikan. Jangan apa-apa Facebook, Instagram, TikTok, merendahkan orang lain, menyinggung orang lain melalui sosmed. Makanya jaga omongan, pikiran, dan ketikan. Kita hidup di era yang serba maju, hati-hati ada
jejak digital. Dan ketika itu terjadi, itu akan bertahan selamanya. Akan susah untuk kita tahan, untuk kita bendung. Makanya sebelum itu kita cegah melalui apa? Pikiran. Jadikan perkataan-perkataan yang membangun. Kalau perlu untuk mengetik, ketiklah. Apapun pengharapan yang baik, bukan yang buruk. Karena sering sekali dalam sosial media, apalagi Facebook, ya, saya sering kali menjumpai banyak orang menceritakan, mencurahkan keluh kesahnya. Apalagi dalam persekutuan. Singgung menyinggung, ini sederhana. Tapi karena ia tidak mau semakin besar, tapi malahan dia curahkan di sosial media. Namanya juga sosial. Ya pasti orang-orang pada tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kehidupan berelasi yang kita lakukan dan nyatakan di persekutuan, di gereja, di jemaat, bahkan di keluarga sendiri, pasti selalu ada konflik. Pasti selalu ada pertentangan, perdebatan. Kan itu dalam rumah tangga itu jadi bumbunya. Kalau bumbu berarti akan menyedapkan, akan enak. Kalau hanya diam-diam saja, lihat dulu, kayaknya itu bukan suami kita, bukan istri kita. Mungkin itu tetangga, karena diam-diam. Tapi justru karena adanya konflik-konflik kecil, yang seringkali kita katakan sebagai bumbu dalam rumah tangga, justru seharusnya itu yang akan membuat rumah tangga menjadi enak, nyaman. Tapi jangan sampai konflik yang ada atau terjadi itu tidak selesai. Dan ketika itu tidak selesai, itu akan jadi akar pahit, dan akar pahit akan membuka celah dosa semakin besar. Hati-hati, jaga omongan dan tindakan, selaraskan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga. Saya selalu bilang, jangan sampai kita itu sibuk rohani. Mengerti ya, sibuk rohani, tapi kita tidak sehat secara rohani. Sibuk rohani, gereja, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi dalam keluarga, kita seringkali menyakiti melalui omongan, tutur kata, tidak ada tindakan. Tapi kita tetap mengatasnamakan pelayanan. Jangan sampai kita sibuk rohani, tapi kita tidak sehat secara rohani. Banyak dijumpai proses-proses yang terjadi, yang atasnamakan pelayanan, tapi dari diri sendiri kita tidak bisa menjaga persekutuan kita secara pribadi. Lalu karena Kristus sebagai sumber pengharapan, maka mengikuti Kristus adalah mutlak dan kekal. Bukan hanya sekedar numpang sebagai orang Kristen. Bukan sekedar Kristen KTP. Tapi menanggung kehinaan tadi dan penderitaan, itulah jalan salib Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan di Golgota, tapi dalam relasi, dalam pekerjaan, tanggung jawab, keluarga, persekutuan. Inilah jalan salib yang masing-masing kita punya. Dalam pergumulanmu, dalam keterbatasan-keterbatasan yang kita lakukan, telusuri jalan penderitaan itu. Kalau Yakobus nyatakan,
Iman sejati itu akan muncul ketika kita berhasil menelusuri penderitaan itu. Ketika kita berhasil, maka kita tahan uji. Bagaimana untuk tahan uji? Sebelum ada persoalan dan pergumulan, selalu nyatakan, selalu tanyakan. Bukan ketika ada persoalan baru kita jatuh dalam pencobaan. Tapi sebelum jatuh dalam pencobaan, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dari saya menghadapi penderitaan ini. Apa yang Tuhan mau lihat ketika saya menanggung kehinaan ini. Tidak mudah. Dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing kita akan selalu dijumpai pengasingan dan penghinaan ini. Dan tidak banyak juga yang mengatasnamakan sebagai orang Kristen. Lalu terakhir, saya mau nyatakan penantian kita terhadap kota yang akan datang adalah penantian terhadap pengharapan ke depan. Refleksikan kembali ketika kita hidup sampai saat ini. Ketika kita menoleh ke belakang, melihat kembali apa yang sudah Tuhan nyatakan dan sertai, maka kita selalu akan mengucap syukur bahwa Tuhan akan selalu baik. Apakah menantikan pengharapan itu dalam diam? Tentu saja tidak. Karena ayat 16 yang tadi juga menjadi perintah hidup baru. Itu adalah ajakan bagi kita untuk menghidupi pengharapan itu dengan tindakan. Ketika kita berhasil menghidupi melalui tindakan, berkorban, memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara, keluarga, dan lain sebagainya, itulah kita menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan. Dan itu tanggung jawab sebagai orang Kristen. Itu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya, menghadirkan melalui perbuatan baik dan berikan pertolongan, tidak melulu soal materi. Jangan melihat selalu soal materi. Memberikan pertolongan kepada orang lain yang lebih dari materi adalah dedikasi, perhatian, kehadiran, bahkan sederhananya sapaan. Maka kita sudah menghadirkan kasih itu. Maka kita sudah menyatakan shalom itu, yang tidak hanya diucapkan ketika dibuka, tapi shalom itu adalah bentuk ketika kita menyatakan damai sejahtera bagi orang lain sebagai ungkapan berkat. Makanya mari kita hidup dengan pengharapan yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita terus selaraskan perkataan dan tindakan. Karena kita sudah dapatkan pengharapan ini, kita sudah lihat pengharapan ini, jadi mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidupi pengharapan ini. Kita hidupi dan teruslah beriman, karena pada akhirnya menghadirkan kerajaan Allah terlebih dahulu menjadi tanggung jawab kita, karena ketika kita sudah tiada, kita akan masuk dalam kota yang akan kita nantikan. Kerajaan Allah, kota surgawi yang kekal. Amin.